Bagaimana Ya, kabarnya ibu-ibu, bapak-ibu, bagaimana kabarnya, sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ibu, bapak izin saya off cam karena sedang dalam perjalanan. Iya, baik. Nggak Tidak, apa-apa, tidak, Ustadz. tidak membuka kamera. Izin. Baik. Baik. Silakan Ustadz untuk penjelasan terkait materi juz yang kita baca barusan 15 dan 16. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Mujibud da'wat. Rafi'ud darajat. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات غافر الذنوبات ومنزل الآيات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita memasuki juz 15 dan 16. Marilah kita mengarungi samudra tentang kandungan juz 15 dan 16 ini. Pada juz 15 berisi seluruh surat Al-Isra. Surah Al-Isra juga dikenal sebagai surah Bani Israel. Dan sebagian besar surah Al-Kahfi. Juz ini diawali pada ayat 1 surat Al-Isra dan berakhir pada ayat 74 surah Al-Kahfi. Di pertengahan kisah Nabi Musa alaihi salam. Surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi saling melengkapi dan mengalir bersama. Surah Al-Isra dimulai dengan tasbih, sedangkan surat Al-Kahfi dimulai dengan tahmid. Ini adalah dua bentuk utama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua surat tersebut adalah surah Makkiyah dari periode Mekah akhir yang berfokus pada mukjizat, doa yang terkabul, serta kekuatan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Tema-tema ini berlanjut di juz berikutnya dengan surah Maryam dan surah Thaha juga. Surah Al-Isra dinamai dengan mengacu pada perjalanan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, di mana ia menjadi imam salat bagi para nabi sebelumnya. Dan kemudian naik ke langit untuk mengunjungi dunia gaib. Itu adalah titik balik dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menetapkan statusnya sebagai pemimpin para nabi. Surah Al-Isra dinamai berdasarkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menakjubkan. Sedangkan beberapa surah berikutnya berfokus pada mukjizat pada masa lalu, pada nabi masa lalu, dan orang-orang soleh. Tema mukjizat terus berjalan kuat sepanjang beberapa surat berikutnya. Sebagian besar surah Al-Isra berfokus juga pada hukum-hukum awal Islam. Sebagian besar hukum Islam memang diturunkan di Madinah, tetapi dalam surat Al-Isra kita melihat secara sekilas hukum yang diturunkan di Mekah. Fokus utama dari hukum ini adalah pentingnya menghormati orang tua dan memperlakukan mereka dengan baik. Ini tetap menjadi komponen inti dari agama kita hingga hari ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Dan agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu dari mereka atau keduanya mencapai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali katakan kepada mereka perkataan "ah" atau membentak mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka qaulan karima, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Hadirin, dan turunkanlah, rendahkanlah kepada mereka, rendahkanlah, turunkanlah kepada mereka sayap kerendahan hati dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dia Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Karena sifat boros itu mencerminkan sifat setan yang terkutuk. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan bagaimana ayat tersebut mengalir dari hak orang tua ke hak kerabat, orang miskin, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan ajaran Islam yang komprehensif. Kita terpanggil untuk memperlakukan setiap orang dengan baik. Tetapi orang tua kita berhak mendapatkan tingkat kebaikan khusus, terutama ketika mereka mencapai usia tua. Kebaikan ini di masa tua mereka adalah salah satu pintu gerbang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kisah Adam diulang dalam surah ini dengan fokus pada kesombongan setan. Ini diulang lagi di tengah surat Al-Kahfi dengan fokus pada asal-usul setan. Surah Al-Isra menunjukkan kepada kita bahwa iblis memandang rendah Adam karena diciptakan dari tanah, sedangkan surah Al-Kahfi mengingatkan kita bahwa iblis adalah makhluk yang tidak otomatis lebih baik daripada manusia. Iblis tidak punya alasan nyata untuk merasa superior. Ini adalah jebakan arogansi disebabkan oleh rasa superioritas yang salah. Iblis kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak memiliki kekuasaan atas orang benar dan ikhlas. Karena iblis tidak bisa menggoda orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya para pemberontak yang terjerumus pada tipu daya iblis. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, wahai engkau iblis, tidaklah memiliki kuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Menjelang akhir surah Al-Isra ini, kita diingatkan bahwa Al-Quran adalah rahmat dan penyembuh bagi kita. Dalam surah sebelumnya, Allah berjanji untuk memelihara Al-Quran. Sedangkan dalam surah ini, Allah mengingatkan kita bahwa Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan kita. Allah memenuhi janjinya dan Al-Quran tetap menjadi sumber utama penyembuhan spiritual dan jasmani serta rahmat bagi umat manusia
hingga saat ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini diakhiri dengan serangkaian ayat tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi Musa juga paling mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam cerita dan misi. Dan juga merupakan fokus utama dari surat berikutnya, yaitu surat Al-Kahfi. Dalam kisah Musa pada surah Al-Isra, kita melihat hukuman bagi Fir'aun dan belajar memahami mengapa Allah Azza wa Jalla menghukum para tiran di dunia ini. Dalam kisah Musa pada surah Al-Kahfi, kita melihat bahwa orang baik juga menghadapi cobaan dan belajar memahami mengapa hal buruk terjadi pada orang baik di dunia ini juga. Surah Al-Isra diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki anak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Sedangkan surah Al-Kahfi dimulai dengan ayat-ayat serupa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seagung-agungnya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan kebengkokan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. La raiba fih hudal lil muttaqin. Hadirin, surah Al-Kahfi berfokus pada 4 cerita inti. Masing-masing berurusan dengan ujian hidup yang berbeda-beda. Yang pertama, orang-orang yang tidur di gua mendapatkan ujian untuk keimanan mereka. Dan Allah menghadiahi mereka keajaiban. Yang kedua, pemilik taman diuji dengan kekayaan yang kemudian diambil darinya ketika dia gagal menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang-orang dalam kisah Musa dan Khidir diuji dengan berbagai cobaan. Kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah jalan untuk lulus ujian. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Dzulqarnain diuji dengan kekuasaan atas orang lain. Dan ia lulus ujian ini. Dan pada endingnya, dia dapat memerintah dengan adil seadil-adilnya. Pelajaran inti dalam surah ini adalah bahwa kita masing-masing akan menghadapi cobaan serupa dalam hidup. Surah Al-Kahfi mengajarkan kepada kita bagaimana melewati setiap ujian. Dengan cara ini, pembacaan mingguan surah Al-Kahfi pada hari Jumat berfungsi sebagai pengingat dan cahaya penuntun untuk sisa minggu tersebut. Dari sahabat yang mulia, sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya antara hari Jumat ini dan hari Jumat berikutnya. Masya Allah. Besar sekali keutamaan dari surat Al-Kahfi ini. Untuk itu, marilah kita selalu mendawamkan, hadirin, selalu mengistiqomahkan, merutinkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya, agar kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kita memasuki juz 6. Juz 6 dimulai pada ayat 75 surah Al-Kahfi di pertengahan kisah Musa dan Khidir. Seluruh surah Maryam dan surah Toha berada dalam juz ini. Juz 16 berakhir pada akhir surah Toha. Kisah Musa adalah tema yang mengalir sepanjang juz ini. Dimulai dengan kisah petualangan Musa dan Khidir di surah Al-Kahfi, dan antara Musa dan saudaranya Harun dalam surah Maryam, dan kemudian pembahasan panjang mengenai kisah Musa di surat Toha. Dalam 3 surah ini kita melihat 3 bagian berbeda dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, beliau sebagai seorang murid, beliau sebagai seorang saudara, dan beliau sebagai seorang utusan atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema keajaiban atau mukjizat adalah tema lain yang ditemukan secara konsisten di seluruh juz 16 ini. Juz ini dimulai dengan mukjizat Khidir dan Dzulqarnain di paruh kedua surah Al-Kahfi. Khidir adalah seorang nabi yang dianugerahi banyak sekali mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemahaman yang mendalam tentang qadar, tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya bersama Khidir, Nabi Musa menemukan banyak hal yang janggal. Dalam perjalanan itu, Nabi Musa mendapatkan ibrah, pelajaran tentang pentingnya mempercayai qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pentingnya mempercayai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulqarnain adalah seorang pemimpin besar yang diberi kendali atas sebagian besar bumi. Sebagai suatu mukjizat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk membangun tembok yang melindungi dunia dari Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan tetap tersembunyi, akan tetap bersembunyi di balik tembok itu sampai akhir zaman. Surah Maryam memberi kita 2 kelahiran ajaib pada Yahya dan Isa. Yahya diberikan kepada orang tuanya di usia tua setelah ayahnya berdoa agar mendapatkan keturunan, agar mendapatkan pewaris. Sedangkan Nabi Isa adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah. Salah satu pelajaran inti dari kisah-kisah ini adalah untuk tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kehilangan harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala apapun yang kita butuhkan, karena Allah Azza wa Jalla mampu melakukan segalanya. Mukjizat Nabi Musa juga dicantumkan dalam surah Toha. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Maryam adalah surah Makkiyah yang diturunkan sebelum migrasi ke Abisinia. Kita mengetahui hal ini karena Ja'far membacakan surat ini di hadapan Najasyi. Surah ini memiliki aliran berirama kuat yang benar-benar menyentuh hati, masuk ke dalam relung hati kita, masuk ke dalam sanubari kita. Pesan yang terkandung dalam surah tersebut juga sangat dalam dan menyentuh hati kita. Pesan inti dalam surah ini yang terus diulang-ulang adalah tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ar-Rahman muncul dalam surah ini sebanyak 16 kali. Hadirin, dalam kisah Maryam dan Khidir ada kontras yang menarik. Khidir mengambil anak dari pasangan untuk melindungi mereka dari anak yang tumbuh dewasa dan kelak akan menyakiti mereka.
Mereka memandang kehilangan anak mereka sebagai tragedi dan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya untuk melindungi mereka. Sebaliknya Maryam diberikan seorang anak yang awalnya dipandang sebagai aib, dipandang sebagai ujian. Dia tidak menyadari saat itu bahwa anaknya akan menjadi berkah besar baginya. Akhirnya menjadi seorang rasul. Dalam dua cerita ini kita melihat bagaimana mendapatkan dan kehilangan seorang anak dapat dipersepsikan secara berbeda. Keduanya bisa menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah kehendaki bagi kita adalah yang terbaik untuk kita. Hadirin, dalam kisah Nabi Ibrahim kita memiliki contoh yang sangat baik tentang bagaimana menyeru orang ke Islam. Sepanjang cerita, Nabi Ibrahim memanggil ayahnya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, terlepas dari penolakan dan kekerasan ayahnya terhadapnya. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku seiman, bagian ini di surah Maryam harus dibaca dan direnungkan sebagai pelajaran metodologi dakwah. Nabi Muhammad SAW melihat dalam diri Nabi Ibrahim sebuah pesan optimis. Ayah Ibrahim menolak pesannya, namun orang lain kemudian menerimanya. Demikian juga paman Nabi Abu Thalib telah menolak risalah Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak yang akan menerimanya di masa depan. Berbagai nabi lain disebutkan dalam surah Maryam ini. Persaudaraan antara Musa dan Harun, ketabahan Ismail, dan kebangkitan Idris semuanya terdaftar sebagai contoh berkah Allah Subhanahu wa taala pada berbagai nabi. Pesannya jelas. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Dia akan menjagamu di kehidupan dunia dan di akhirat. Surah Thaha bercerita tentang kisah Nabi Musa dengan fokus yang kuat pada perjalanannya sebagai utusan. Pengulangan-pengulangan dari kisah Nabi Musa alaihissalam dalam bagian-bagian Al-Quran lainnya berfokus pada reaksi Fir'aun dan kaumnya. Sedangkan dalam surah Thaha ini fokusnya adalah pada perjalanan dan perjuangan pribadi Nabi Musa alaihissalam yang sejajar dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada beberapa nabi yang digelari dengan gelar digelari dengan ulul azmi. Ada mimin Bapak Ibu? Mimin, bisa disingkat Mimin. Muhammad, yang pertama Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Ya, Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mudah ya Bapak Ibu untuk menghafalkannya. Nabi ini, Rasul ini digelari dengan ulul azmi. Rasul-rasul yang sangat dalam ujiannya, yang sangat dahsyat ujiannya, ya, karena perjuangan Nabi Musa alaihissalam juga selaras dengan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya ujian, karena dahsyatnya cobaan dari kaumnya. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Surat Thaha memegang tempat penting di hati orang-orang beriman. Ayat pembukaan surah inilah yang menyebabkan hati Umar terbuka terhadap Islam. Membuka jalan menuju kemenangan bagi kaum muslim. Pertaubatan Umar adalah pertaubatan terpenting pada periode awal Mekah. Dan surah ini adalah pusat dari peristiwa yang sangat berpengaruh
pada saat itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz penjelasan dari materi tadi. Ya baik Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan baik melalui kolom chat maupun raise hand. Sambil kita menunggu Ustadz, tadi ada penjelasan dari Ustadz mengenai seorang nabi aja yang imannya kuat masih harus diuji dengan ujian yang dahsyat. Apa tujuan Allah menguji nabi? Masya Allah Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para nabi mendapatkan ujian dan mereka sabar atas ujian yang menimpa mereka. Dan setiap kita, setiap manusia juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbeda-beda macamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Bapak Ibu, hadirin, walanabluwannakum. Di sini pakai nun tasydid Bapak Ibu punten. Di ayat ini diawali dengan ada nun tasydidnya. Artinya adalah penegasan atau taukid. Sungguh kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum bisyai'im, dari sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwat, wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa suatu musibah, dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan mencermati ayat ini, pasti semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melihat ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada hamba-hambanya, apakah mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya di lisan saja mengucapkan saya beriman. Allah Subhanahu wa taala tahu setiap hati manusia. Kemudian kenapa para nabi saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala? Ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau bersabda, "Asyaddun nas al-anbiya." Yang paling dahsyat ujian itu adalah ujiannya para nabi. Yang paling berat ujiannya adalah ujian para nabi. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Yaitu sahabat Nabi, selanjutnya umatnya Nabi yang lain. Kenapa hadirin? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat berat kepada Nabi dan kepada orang-orang yang beriman? Di dalam hadis tersebut, ketika para nabi dan orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bersabar, mereka menerima dengan lapang dada atas ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka, sehingga mereka
ketika di akhirat tidak ada dosa sama sekali. Dan berhak atas mereka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kandungan hadis tersebut, hadirin. Maka dari itu, hadirin, di dalam ayat tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ dan seterusnya, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ diakhiri dengan وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Hadirin, memang mudah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat kita tidak mendapatkan ujian. Tetapi betapa beratnya ketika kita ditimpa musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lupa untuk mengucapkan itu. Maka dari itu harus ada pengingat. Apakah istri kita atau suami kita, orang terdekat kita, akan mengingatkan kita. Qul, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sebuah hadis yang bagus sekali, hadirin. Ketika ada seseorang yang ditinggal oleh anaknya, seorang ibu, seorang bapak yang ditinggal anaknya meninggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencabut nyawa anaknya, aku telah mengambil buah hatinya." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Jibril, apa yang dia katakan? Apa yang dia ucapkan? Hambaku berucap apa?" "Ya Allah, hambamu ketika diambil olehmu anak buah hatinya, dia berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai Jibril, bangunkan dia istana. Bangunkan istana di surga untuk dia. Bangunkan istana untuk dia di surga." Masya Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ayo Bapak Ibu, ditunggu nih jawabannya baik melalui kolom chat ataupun raise hand. Sambil menunggu lagi nih Pak Ustadz, kita terus Baik, menggali beberapa pertanyaan. Terkait tadi ada materi mengenai anak. Anak yang Pak Ustadz jelaskan sebagai ujian. Sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau tadi yang bagus-bagus, sekarang kita balik yang mungkin dari sisi negatifnya. Ketika seorang ibu atau orang tua mengajarkan anaknya dari kecil hal-hal yang baik, kemudian ditanamkan dasar agama dari kecil hingga dia dewasa. Tapi ternyata di luar harapan. Ini apa yang salah, Ustaz? baik. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Terima kasih. Apa yang salah? Ketika seorang ayah, seorang ibu telah mendidik anaknya dengan didikan Islami secara Islami. Dari mulai di perut ibunya. Di perut ibunya sudah disetelkan ayat-ayat Al-Quran. Sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lalu ketika lahir, selalu dibacakan Al-Quran. Beranjak dewasa, remaja, dan dewasa, selalu diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika sudah menganjak dewasa, dia banyak kenal teman, dia bergaul dengan teman, apakah di sekolah, di kampus, atau di organisasi,
lalu dia terpengaruh dengan teman-temannya yang lain. Maka dari itu, hadirin, ya insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua telah mendidik anak kita. Dan ini bukan salah orang tua. Dan ini bukan salah orang tua. Karena kita tahu, dan mereka juga pasti tahu, anak-anak kita tahu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan jalan fujur atau jalan takwa. Jalan dosa atau jalan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang itu bisa memilih. Maka dari itu, ketika kita berteman, ada baiknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita sebagai orang tua juga harus, Bapak Ibu punten, melihat teman dari anak kita itu siapa. Karena kita bisa melihat dari agama teman kita, dari agama teman anak kita. Kalau agamanya baik, insya Allah anak kita akan baik. Tetapi kalau agamanya tidak baik, maka anak kita akan terpengaruh. Apalagi pada zaman saat ini, Bapak Ibu. Semua bebas. Mudah-mudahan anak kita bisa memfilternya, Bapak Ibu. Dan ini bukan salah kita, Bapak Ibu. Bukan salah orang tua kita. Dan kita juga harus mewanti-wanti kepada anak kita. Sayang, coba lihat teman kamu ini. Teman kamu sholatnya ketika di rumah kita, ketika teman kamu itu berkunjung ke rumah kita, diajak sholat susah. Lebih baik agak menjauh darinya. Ya. Hanya say hello saja. Ya. Kita juga harus memberikan nasihat kepada anak kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawabnya, Ibu. Demikian, Baik, Ibu. baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Wirda Ustadz terkait dengan surat Al-Kahfi menceritakan tentang 4 kajian. Yang pertama, kisah pemuda dalam gua, pengusaha dengan kebun kurmanya, Nabi Musa yang belajar dengan Nabi Khidir, dan kisah Nabi Zulkarnain dengan apa nih, Yakjub dan Nah, Makjud. Ya'jud dan Ma'jud. Nah, Ibu. Iya, dan adapun pertanyaannya, apakah kandungan surat tersebut diturunkan saling berkaitan? Melihat kisah-kisahnya berbeda, Ustadz. Baik, Ibu. Bagus sekali pertanyaan Ibu, terima kasih. Baik. Memang benar, di dalam surat Al-Kahfi, ya, kalau kita baca, yang pertama adalah orang-orang yang tidur di gua mendapatkan ujian untuk keimanan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahi mereka dengan keajaiban. Yang kedua, pemilik taman, pemilik kebun diuji dengan kekayaan, yang kemudian diambil darinya ketika dia gagal menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Yang ketiga, orang-orang dalam kisah Musa dan Khidir diuji dengan berbagai cobaan. Kesabaran mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah jalan untuk lulus ujian. Dan yang keempat adalah Dzulqarnain diuji dengan kekuasaan atas orang lain. Dan ia lulus ujian ini. Dan pada endingnya, beliau dapat memerintah dengan adil. Ya. Inti dari cerita ini masing-masing berurusan dengan ujian hidup yang berbeda-beda, Ibu. Ya. Jadi memang saling berkaitan. Bahwasannya, terkadang ada orang yang diuji dengan soal yang pertama. Dengan ujian yang pertama. Apakah dia sabar atau tidak? Kemudian ada orang yang diuji dengan ujian yang kedua. Seperti pemilik taman atau pemilik kebun. Ketika diberikan harta yang banyak, apakah dia bersyukur atau dia kufur? Atau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian mungkin seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan orang yang ketiga, yaitu orang-orang dalam kisah Nabi Musa dan Khidir yang diuji dengan berbagai cobaan. Yang keempat, seorang pemimpin yang diberikan amanah. Seseorang yang diberikan amanah, apakah dia bisa menjalankan amanat atau malah dia khianat? Hadirin, kita tahu ujian itu bukan hanya yang negatif saja, yang buruk-buruk saja, tetapi cobaan dan ujian itu kadangkala kenikmatan juga ujian, hadirin. Seseorang yang diberikan kekayaan, seseorang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa ujian. Apakah dia menjadi orang yang sombong atau orang yang tawadhu, rendah hati? Apakah dia bisa menjalankan amanah tersebut atau dia malah khianat atas jabatan tersebut? Demikian Ibu, semoga bisa menjawabnya. Terima kasih Ibu.